Apa bener Gus Nur suka nonton film bokep? Iya, saya suka nonton film bokep. Saya suka nonton film bokep. Saya suka nonton film bokep. Salahnya di mana? Lihat film-film porno. Selama kau nonton terus, hancur kau. Kiai pun bisa tunduk kepada orang yang suka nonton film porno. Jangan percaya dengan fatwa picisan ustadz-ustadz yang senang film porno. Itu betul kejadian begini, ini manusia begini dia ada. Oh, berarti suamiku suka nonton film bokep. Nggak tahu kalau istrinya juga hobi. Ustadz-ustadz yang senang film porno mengatakan, oh nonton film porno nggak apa-apa buat suami istri. Bahaya itu. Itu sudah sakit Anda kelas parah ini. Awalnya nggak mau, tapi ya akhirnya dirayu, akhirnya luluh juga. Makanya jangan main-main urusan nonton film porno itu. Dia akan merusak pikiran sampai kita di itu. Yang demikian ini jangan main-main hal yang demikian itu. Film porno kotor. Pulang dari sini Anda semua punya motivasi suka nonton film bokep XXXX. Coba dilihat itu. Melihat film kotor. Bentuknya manusia tapi otaknya binatang. Dan ini bahaya sekali, jangan dianggap sepele. Saya bukan teori Pak, saya ngomong gini sudah saya cengkeram hati saya ini. Dia punya yang halal di rumahnya, khayalannya adalah yang tidak ada di alam nyata. Sebab yang ditonton itu yang terjadi ambisinya. Gus Nur, saya ini pengen seperti Gus Nur, suka nonton film bokep, tapi saya nggak berani. Makanya jadilah orang merdeka. Naudzubillah. Bahaya sekali fatwa picisan dari ustadz-ustadz gadungan itu. Dan sehingga binatang sangat lebih sopan daripada urusan psikologi yang rusak. Jangan jadi orang yang terjajah apapun alasannya. Ponakannya dijadikan, iparnya dijadikan, anaknya dijadikan, tapi saya nggak berani ngomong. Ya Anda ini jadi gila. Anda sudah rusak. Saya sampaikan, ibunya, adiknya semua, anak kecil, nenek-nenek, semua akan jadi bahan coba. Sampai mencoba dengan binatang. Kan ada mencoba dengan binatang. Naudzubillah. Seorang bapak menzinai anaknya sendiri. Kan mestinya nggak tega. Nggak mungkin. Tapi sudah gila otaknya adalah mukanya manusia coba binatang. Seorang anak ibunya sendiri, adiknya sendiri. Innalillah. Ini terjajah dia. Kapan-kapan tak cuci dulu otakmu ya, sambil teriak anjing. Wah ya. Serius ini. Ada orang yang liurnya secara lahir bukan kodratnya najis, tapi secara makna dia bisa jadi najis. Lonte asu cancu. Najasatul lisan al-bada'at kata Nabi. Najisnya lisan itu dengan berkata buruk. Apa bener Gus Nur suka nonton film bokep? Iya, saya suka nonton film bokep. Saya suka nonton film bokep. Saya suka nonton film bokep. Salahnya di mana? Jadi ini lebih parah dari anjing. Karena itu Allah itu di Al-Quran kadang menyindir manusia. Itu kadang balhum adol, lebih buruk dari binatang. Pulang dari sini Anda semua punya motivasi suka nonton film bokep XXXX. Coba dilihat itu. Ya kalau ada tokoh agama atau guru agama yang ketika kita belajar pulang-pulang kita jadi benci sana sini. Nah itu berhak ditinggalkan atas nama Nabi. Gus Nur, saya ini pengen seperti Gus Nur suka nonton film bokep, tapi saya nggak berani. Makanya jadilah orang merdeka. Jangan-jangan agamanya doang muslim gitu, tapi tidak merepresentasikan Islam. Ini terjajah dia. Kapan-kapan tak cuci dulu otakmu ya, sambil teriak anjing. Wah ya. Serius ini. Jadi kalau ada guru yang anti kepada nilai-nilai cinta, mengajarkan kebencian, berarti dia bukan guru yang benar. Memang orang sekarang itu lebih cosplaynya kepada Fir'aun ketimbang kepada Nabi. Nama aslinya Sugi Nur Raharja. Bahkan ia juga belum pernah nyantri. Jadi bayangkan, secara ilmu agama, dia tidak punya rekam jejak apapun. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Sugi Nur, Ustadz abal-abal yang selalu ngomong dobol, matamu picek. Matamu itu picek. Dobol kamu benar. Wajahnya yang ngeselin itu ya sudah kita cukup bilang maklumin aja. Seorang yang kalau dilihat sekilas itu mirip Nicholas Saputra. Sekilas. Saya kalau boleh milih ya Allah jadikan aku orang Arab yang hidungnya mancung, yang ganteng, yang gagah, yang bidang dada. Tapi begitu kita lihat 2 kilas, 3 kilas, 4 kilas, itu kegantengannya lama-lama terdegradasi karena faktor usia. Jancuk jaran kon niku anjir. Matamu picek itu. Matamu picek, bajingan kowe. Nur Sugi mencuat lagi sekarang. Penceramah bermulut kotor itu
riwayat pendidikannya juga nggak jelas. Demikian juga soal pendidikan agamanya. Wong ia sendiri mengaku nggak bisa baca Quran. Saya akui, saya nggak pernah mondok. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab it, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Buka surat Al-Isra ayat 176. Dengarkan. Buka ayat Al-Isra ayat 176. Ku yo goblok meneh. Sak ngerti kula Al-Isra niku ayate mung 111. Kok sing maca 176. Kula mikir sing diwaca ayat saka ngendi? Ternyata ayat hasil amandemen 212. Akhirnya Al-Isra ayate 176. Niki lah semakin ngawur. Yang mestinya menjadi contoh soal akhlak dan perilaku, Sugi ya tetaplah Sugi. Ia bukan orang sekolahan, ia tidak mengenyam pendidikan agama. Jadi jangan heran jika mulutnya tetap aja kotor. Gak masalah, matamu picek. Wanamu, keseduan apa weh? Tak jodoh waktu tak kemua botol. Weh, biar celake. Wani karaku, biar senang enak weh. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi termasuk cerdas. Dia memanfaatkan YouTube untuk mencari penggemar dan dia berhasil. Penghasilan dari YouTube itu kan 30 juta, 15 juta, 20 juta. Pernah 30 juta sekali. Sekarang naik 15, maksudnya sekarang naik turun 15, 20, 15, 20. Kalau di bawah 10 jangan. Hanya dalam perjalanan sebagai ustadz, Sugi punya banyak kompetitor dan Sugi pun mulai mencari perbedaan dalam ceramahnya atau bahasa keren marketingnya diferensiasi. Sugi mulai berdakwah sambil mengeluarkan kata-kata mutiara yang sangat lembut didengar di telinga. Ngentot di hotel. Semangatnya lulu ngomong kotor. Tapi kalau kebiasa kalimat jorok, hendaknya dia nunda dulu untuk jadi ustadz. Karena anak kecil di kampung pun kadang-kadang ngomong jorok gara-gara dengar ustadznya begitu. Niru. Matamu asu. Matamu. Pulang ya. Ngentot di hotel. Selain itu dia terus menyerang NU dan Banser supaya orang melirik kepadanya. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler, gitu, keneknya ugal-ugalan, penumpangnya itu kurang ajar semua. Dan pada saat Pilpres, Sugi menemukan momentum dengan menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Jokowi itu sholatnya pencitraan. Itu bukan fitnah, datanya ada. Kok nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Dan seperti kisah-kisah sukses lainnya, Sugi Nur pun berhasil mencapai cita-cita. Nama Gus ini aku bangun dengan darah dan air mata. Ya sebentar lagi buku biografiku keluar. Tepuk tangan. Gatel. Dia dikenal di mana-mana dan undangan ceramah pun deras mengalir. Hidupnya berubah. Sugi Nur mulai menjadi bintang iklan bahkan bermain properti. Sugi Nur dengan ilmu jualan obat yang dipadukan dengan agama akhirnya menjadi orang sukses dengan memiliki barang-barang mewah. Hasil jualan agama ternyata bisa membuatnya hidup sejahtera dan nyaman, bahkan bisa dipamerkan. Berani nggak Jokowi jongos londo ireng sampah peradaban, sampah sejarah lewat di kerumunan antrian minyak? Tak jamin ringsek mobilmu, bondas dasmu insya Allah ya. Lagi susah minyak, ngantri beli minyak. Jangan salahkan pemimpin, salahkan dirimu sebagai orang Islam yang suka minta-minta uang. Rezim yang zalim, presiden dan menteri-menterinya, mereka yang penjilat, mereka mendolimi rakyatnya. Jika ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Sugi menemukan momentum dengan menyerang Jokowi sebagai panjatan sosialnya. Makanya jangan jadi penakut. Silahkan tantang Jokowi supaya dipenjara gitu. Mau saya tabok karena di mana? Saya ini 4 tahun di gini-gini sabar,